Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi Maulita Zahri Juari, NIM T 2019-8135 dari Prodi Tadris Biologi. Di sini saya dan teman-teman saya yang bernama satu, Firnanda Hilyaul Aulia, NIM T 2019-8126. Yang kedua, Aulia Maidatul Rohmah, NIM T 2019-8143. Dan Nina Minaj Zidatul Isma, NIM T 2019-8151. Di sini kami akan memaparkan sebuah media pembelajaran yang kami ambil dari materi morfologi akar. Lebih lanjutnya, tetap stay tune video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami dari kelompok 5 mengambil sebuah materi yang berjudul morfologi akar dengan media pembelajaran berupa media PPT dan herbarium. Alasan kami menggunakan media tersebut sebab pada PPT merupakan media yang menjadi solusi pembelajaran, terutama pembelajaran daring yang saat ini dituntut untuk tidak saling bertatap muka. Penggunaan PPT juga dapat menjadi gambaran berupa visual dalam materi pembelajaran. Tidak hanya berupa gambar, media PPT juga dapat menampilkan video bergambar yang memudahkan siswa dalam memahami bacaan maupun gambaran secara mudah. Lalu, media PPT ini juga dapat memudahkan pengajar dalam menjelaskan inti suatu materi dengan cepat dan lebih mudah. Sedangkan pada media herbarium yang kami pilih itu karena pada media herbarium diharapkan peserta didik dapat langsung mengenal objek yang kita amati dalam suatu pembelajaran, seperti akar. Dengan begitu, siswa dapat mengetahui bagian-bagian mana saja yang akan guru sampaikan dan guru terangkan. Maka sebab itu, herbarium sendiri juga membantu guru pada sekolah yang mempunyai fasilitas keadaan sekolah yang minim atau seperti halnya proyektor, dan juga keadaan ini bisa digunakan pada sekolah-sekolah yang berdaerah terpencil. Selain mudah didapat, herbarium memudahkan pengajar dalam membuat media. Herbarium ini sangat mudah didapatkan pada lingkungan sekitar. Jadi siswa juga dapat mengenal apa saja sih tanaman yang kita mampu ingin kita pahami. Kita bisa menggunakan media herbarium tersebut. Dan diharapkan pada media herbarium mampu menumbuhkan life skill pada seorang siswa dan seorang pengajar. Sebelum lanjut pada materi morfologi akar, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian herbarium. Herbarium adalah tumbuhan yang dikeringkan melalui tahap pemrosesan, baik itu proses pengepresan maupun penempelan pada sebuah bahan karton manila dan sejenisnya, yang biasanya dilengkapi dengan label maupun etiket yang berisi data terperinci dari suatu tumbuhan tersebut. Herbarium sendiri sangat penting dimanfaatkan sebagai objek penelitian seorang siswa dan juga dimanfaatkan sebagai guru untuk media maupun alat pembelajaran. Herbarium terdiri dari tumbuhan yang dikeringkan. Kami dari kelompok 5 memilih materi morfologi akar sebab pada materi ini menuntut siswa agar lebih memahami apa sih keperluan maupun penelitian yang dibutuhkan dalam morfologi akar. Bagian-bagian herbarium sendiri terdiri dari akar tunggang dan akar serabut. Fungsi umum dari spesimen herbarium ini yakni sebagai koleksi kebutuhan dan identifikasi pembelajaran. Lebih jelasnya, fungsi dari spesimen herbarium ini yang pertama sebagai bahan peraga pelajaran botani, yang kedua bahan penelitian, yang ketiga alat bantu identifikasi tumbuhan, yang keempat bukti keanekaragaman, yang kelima spesimen acuan publik spesies baru, yang keenam pusat referensi, yang ketujuh lembaga dokumentasi, dan yang terakhir sebagai pusat penyimpanan data.
Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunal Minah Zaidatul Isma, NIM T 2019-8151. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menggunakan media herbarium. Yang pertama, herbarium dapat dibawa ke kelas atau para peserta didik dapat pergi ke laboratorium untuk melihat herbarium. Kemudian guru menjelaskan mata subbab pembelajaran. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan tentang morfologi akar. Apa sih akar sendiri? Akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah. Akar sendiri berfungsi untuk mengambil zat hara, nutrisi, air yang dibutuhkan oleh tanaman untuk membentuk energi pertumbuhan. Jadi di sini peserta didik dapat langsung mengetahui apa sih itu akar, bentuknya akar dengan cara melihat herbarium. Oh, ini akar. Akar sendiri terbagi menjadi dua, yakni akar tunggang dan akar serabut. Dapat dilihat pada herbarium sendiri sudah ditera bahwa ada akar tunggang dan akar serabut. Kemudian pada akar terdapat jaringan seperti epidermis, korteks, endodermis, dan itu dapat dilihat pada herbarium. Kemudian ada perbedaan yang nyata antara struktur akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Dapat kita ketahui tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang dan tumbuhan monokotil memiliki akar serabut. Pada morfologi akar sendiri terdapat perbedaan struktur morfologi, terdapat struktur fisiologi, terdapat perbedaan struktur sel akar. Yang pertama dapat kita lihat pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil terdapat pembuluh, floem, dan xilem dengan membentuk bintang. Dapat dilihat langsung pada gambar herbarium. Pada penjelasan sebelahnya itu dapat dilihat. Dan pada monokotil juga terdapat perbedaan di mana xilem dan floem itu dan pada tumbuhan monokotil juga terdapat xilem dan floem dengan struktur bentuk tempat yang berbeda. Selanjutnya, manfaat herbarium sendiri agar siswa dapat mengetahui secara langsung bagaimana bentuknya struktur tumbuhan secara langsung. Selain itu, herbarium sendiri menguntungkan bagi para pendidik, langsung memberi gambaran bagaimana sih bentuknya tumbuhan itu, bagaimana sih strukturnya itu. Dengan itu peserta didik diharapkan memahami dengan maksimal penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar atau radix merupakan organ tumbuhan yang paling sederhana yang berasal dari radikula. Radikula berasal dari biji yang strukturnya halus dan bergerak menembus tanah. Radikula dari biji akar akan berkembang menjadi akar utama atau yang sering disebut dengan akar tunggang. Karakteristik dari akar yaitu yang pertama, akar umumnya tidak berwarna hijau. Di dalam tanah, akar bersifat geotropik,
fototropik, dan hidrotropik. Yang kedua, akar tidak memiliki mata tunas. Yang ketiga, akar tidak memiliki nodus dan internodus. Yang keempat yaitu akar memiliki rambut-rambut yang bersifat uniseluler. Selanjutnya yaitu fungsi akar. Fungsi akar yaitu menentukan posisi tanaman, absorpsi air dan garam-garam mineral, tempat penyimpanan makanan, membawa air dari dalam tanah menuju batang, dan pada beberapa batang tanaman, sebagian berfungsi untuk fotosintesis maupun respirasi. Sistem perakaran dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang atau taproots dan akar serabut. Akar tunggang atau taproots ini merupakan akar lembaga atau radikula yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil. Jenis akar tunggang ini memiliki struktur yaitu leher akar, cabang akar, akar utama, dan tudung akar. Yang kedua yaitu akar serabut atau adventitious roots. Akar ini merupakan akar lembaga yang dalam perkembangan selanjutnya tidak berkembang, tetapi pada pangkal batang keluar akar yang banyak dengan ukuran yang relatif sama. Dalam akar serabut memiliki struktur berupa leher akar atau pangkal akar, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar. Selanjutnya yaitu slide gambar sistem perakaran, baik perakaran akar tunggang maupun akar serabut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Maidatul Rahmah, NIM T2019-8143. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modifikasi pada akar. Pada umumnya akar ini terletak di bawah permukaan tanah. Nah, salah satu ciri yang menarik dari akar tumbuhan ini adalah akarnya itu akan terus tumbuh secara terus-menerus. Nah, untuk modifikasi dari akar ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada akar napas, kemudian yang kedua ada akar gantung atau radix aureus, kemudian yang ketiga ada akar penghisap atau haustoria, yang keempat akar pelekat atau radix adligans, yang kelima yaitu akar pembelit atau cirrus radicalis, kemudian yang keenam ada akar tunjang atau stil, yang ketujuh ada akar lutut, kemudian yang kedelapan ada akar banir. Sekarang mengenai penjelasan dari kedelapan pembagian dari modifikasi akar. Yang pertama yaitu akar napas. Akar napas ini yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya akar. Akar ini mempunyai banyak liang-liang atau celah-celah. Jadi akar nafas ini bisa tumbuh di atas permukaan tanah dan juga bisa dapat tumbuh di atas permukaan air. Kemudian fungsi dari adanya celah-celah tadi yaitu sebagai jalan masuknya udara yang diperlukan dalam pernapasan. Kemudian akar ini biasanya dapat dimiliki oleh tumbuhan yang bisa beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin akan oksigen. Contohnya seperti pada pohon kayu api yang ada di slide. Kemudian yang kedua yaitu akar gantung atau yang bisa kita sebut sebagai radix aureus. Radix aureus ini yaitu
akar sepenuhnya yang ada di atas tanah. Jadi berbeda dengan akar nafas yang tadi. Jadi kenapa disebut sebagai akar gantung? Ya kalau dilihat itu akarnya menggantung. Seperti itu gampangnya. Kemudian akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan epifit. Kemudian akar ini keluar dari bagian-bagian atas tanah, menggantung di udara dan menggantung ke arah tanah. Jadi namanya akar gantung berarti akarnya menggantung dan hanya bisa dikeluarkan di atas tanah saja, tidak bisa di atas air, berbeda dengan akar nafas tadi. Kemudian, selama menggantung, akar ini hanya dapat menolong atau menyerap air dan zat gas dari udara dan seringkali mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air atau udara atau yang disebut filamen. Jadi, akar gantung ini mempunyai yang namanya filamen, yaitu untuk menimbun air atau udara. Untuk contohnya yaitu pada anggrek dan waringin. Kemudian yang ketiga yaitu akar penggerak atau penghisap, atau ilmiahnya kita sebut sebagai haustoria. Haustoria ini merupakan tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk menyerap air maupun zat makanan dari inangnya. Jadi contoh dari akar penggerak atau akar penghisap ini terdapat pada benalu. Nah, benalu ini biasanya akarnya itu muncul dari kayu ya. Biasanya akarnya itu muncul dari permukaan kayunya. Untuk yang selanjutnya yaitu akar pelekat atau radik ligans. Nah, kenapa sih disebut sebagai akar pelekat? Ya, karena akarnya itu melekat pada batang. Nah, biasanya akar pelekat ini keluar dari buku-buku batang yang tumbuhnya memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya saja. Nah, jadi pada akar pelekat ini itu keluar dari buku-buku batang. Nah, tumbuhnya yaitu memanjat, fungsinya yaitu berguna untuk menempel dan untuk penunjangnya saja. Nah, akar pelekat ini biasanya digunakan untuk berkompetensi mendapatkan sinar matahari. Nah, untuk contohnya yaitu seperti pada lada dan sirih. Untuk slide selanjutnya yaitu modifikasi akar pembelit atau Cirrus radicalis. Cirrus radicalis ini yaitu akar-akar untuk memanjat, tetapi dengan memiliki penunjangnya. Akar pembelit ini digunakan oleh tumbuhan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari. Jadi sama fungsinya tadi untuk berkompetisi mendapat sinar matahari seperti pada akar pelekat. Untuk contohnya yaitu pada pohon vanili atau Vanilla planifolia Andr. Kemudian modifikasi selanjutnya yaitu akar tunjang atau stil. Akar tunjang ini yaitu akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang, jadi tumbuh dari bagian bawah, kemudian akan tumbuh ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang agar supaya batang tersebut tidak roboh. Jadi mengapa kok disebut akar tunjang? Ya karena akarnya ini dapat menunjang batang agar supaya batangnya tersebut tidak roboh. Kemudian akar ini terdapat pada tumbuhan yang hidup pada tempat
yang di dalam tanah atau air tempat tumbuhnya kurang oksigen. Sehingga akar-akar ini selain untuk menunjang batangnya juga berguna untuk pengambilan oksigen dari udara. Jadi selain untuk menunjang batang, akar ini juga berguna sebagai tempat tumbuhnya atau ketika kekurangan oksigen. Sehingga akar ini selain menunjang batang juga berguna untuk pengambilan oksigen dari udara. Nah, untuk contohnya yaitu seperti pada pohon pandan. Kemudian modifikasi akar selanjutnya yaitu akar lutut atau kne. Akar lutut ini yaitu akar ini sama halnya seperti akar nafas, yaitu terdapat pada tumbuhan di tepi pantai yang rendah dan berlumpur, serta miskin oksigen. Nah, akar ini juga berguna untuk kepentingan pernafasan. Untuk contohnya dari akar lutut ini yaitu pada pohon tancang atau Bruguiera parvifera WET. Kemudian yang terakhir yaitu akar banir. Nah, akar ini yaitu akar yang berbentuk seperti papan-papan yang miring. Jadi bentuknya itu seperti papan yang miring jika kita lihat dari arah depan. Kalau dilihat dari samping, kalau dilihat dari arah depan, kita lihatnya seperti akar pada umumnya. Kemudian kalau kita lihat dari samping itu seperti akar-akar yang berbentuk seperti papan yang diletakkan miring. Kemudian fungsi dari adanya akar banir ini yaitu untuk memperkokoh berdirinya batang pada pohon yang tinggi besar. Jadi kebanyakan akar banir ini tergolong ke dalam pohon-pohon yang besar. Untuk contohnya yaitu pada pohon sukun dan pohon kenari. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.